dalam diri saya ini tidak tahu ya. Saya ini percaya dan mengimani Tuhan Yesus. Jadi ketika pendeta saya itu memberikan ya rohani, jadi hati saya itu sepertinya percaya bahwasanya mengimani saya. Tapi yang kamu katakan tadi ya masuk akal juga ya. Yesus dengar dulu. Yesus sudah berpesan kepada orang Yahudi, Bung, di Bible. Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, apa kata Yesus kepada murid-muridnya orang Yahudi? Waspadalah kepada penyesat. Dalam bahasa Yunaninya penyesat itu planos. Planos itu artinya iblis. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Bagaimana iblis mau menyesatkan kalau ajarannya tidak bagus? Harus bagus ajarannya. Tapi sayangnya, sebagus-bagusnya ajaran itu, kasih, pemaaf, penyayang, yang disembah adalah makhluk yang dilantik menjadi Tuhan bagi orang jahat. Sayangnya itu di situ. Sayangnya itu di situ. Ini saya mau tanya ya. Ya. Silakan. Ini saya mau tanya serius ini. Kalau menurut agama Islam ya, Tuhan Yesus itu adalah sosok dari Yudas yang disalib. Iya kan? Yang seperti dibilang tadi. Iya. Bukan Nabi Isa. Betul kan? Betul. Nah, lantas mengapa Isa tadi tidak tidak disalib dan kemana dia? Diangkat ke langit. Anjing loh. Bangsat ya. Anjing loh. Ada parah. Kena semes langsung jantung pindah ke kanan. Ada parah. Nah, ini ya. Parah. Kalian lihat ini. Ini contoh agamanya Juma ini. Nih yang di bawah. Parah. Ini contoh agamanya Juma ini di bawah. Ini moderator kenapa ya, ini. ada gila-gilanya malam ini? Ya, ini lagi ya Allah. Juma ini. Moderator apa ya, ini? Agama Moderator Islam, teroris. Ya, ini moderator mau dicabut semua ini. Moderatornya, nanti gila-gilanya. Si Zoker nanti saya cabut nanti anunya. Moderator ya. Jangan aneh. Ini buat izinkan saya untuk mewariskan orang Kristen. dulu. Jangan kau naikkan yang lain. Ini buat cabut saudara-saudara Kristen ya. Kalian ini jangan terpengaruh oleh omongannya Juma ya. Iya. Karena Juma ini adalah iblis dia. Iblis yang sudah dijanjikan. Juma ini penghasut ya. Juma ini penghasut iblis dia. Nah, yang buat iblis saudara-saudara yang iblis itu yang menyembah Tuhan buatan. Goblok anjing. Kau sadar gak ya? Kau nyembah-nyembah di Mekah itu apa? Kau cium batu-batu itu. Tuhan dibuat. Kau ngapain Juma? Kau nyembah batu di Arab, di Mekah. Orang Yahudi, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salib itu telah dibuat menjadi Tuhan. Itu kan katamu. Orang disalib jadi Tuhan. Itu kan katamu. Itu kan katamu, bodoh. Itu dalil. Itu katamu, bodoh. Kisah para pewarta 2 nomor 36. Di situ diterangkan bahwa Kristus yang kau salib itu telah dibuat menjadi Tuhan. Itu kan katamu. Itu dalilnya. Itu dari mana, Bos? Itu ada Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Perjanjian lama katanya. Malu. Ada Tuhan, ada manusia yang digantung secara terkutuk, dilantik menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi bagi orang-orang jahat. Sakitnya nyatu di sini. Ini saya tanya juga ya. Ya sudah, oke. Ini saya tanya ke kamu ya. Goblok anjing. Ini saya tanya ke kamu ya. Ini saya tanya ke kamu. Apa? Kenapa? Lantas mengapa orang Islam bajingan itu
ya selalu nyembah kotak hitam di Arab ya. Tidak Katanya. ada orang menyembah kotak hitam. Yang ada orang menyembah makhluk terkutuk, disalib, dituhankan di hari Minggu. Nggak bisa jawab dia. Nggak bisa jawab dia. Kasihan Nggak bisa ya jawab Allah. Nggak bisa jawab dia. Orang Nggak bisa beribadah jawab dia. kepada pencipta langit dan bumi yang Nggak maha bisa jawab suci, dia. maha tinggi, menghadap ke satu titik arah. kok nggak bisa jawab, bukan bodoh. menyembah kok kepada nggak bisa apa yang jawab, ada di bodoh. dalamnya. Bodoh, kok Yang nggak bisa fakta jawab. adalah, yang fakta Kok nggak bisa adalah jawab, bodoh? ada yang menyembah makhluk yang dikutuk Elohim. Goblok. Makhluk Ini yang orang dikutuk goblok. Elohim dibuat menjadi Tuhan bagi orang jahat. Juma. Itulah yang kau sembah. Saya Bung. tanya. Kamu tuh nggak Jangan nyambung, goblok. marah-marah. Kamu itu Jangan nggak nyambung ngamuk-ngamuk. masalahnya, tolol. Kamu itu Itu nggak nyambung. ada di dalam Kamu kisah tuh nggak para nyambung. pewarta 2 Kamu itu nggak nomor nyambung, bodoh. 36. Jadi jangan kau berpikir saya membaca perjanjian lama, itu perjanjian baru. Kau itu nggak nyambung. Yang saya tanya itu apa? Bodoh. Kau menuduh kami menyembah Ka'bah, padahal itu arah kiblat. Kalau dikatakan arah ibadah itu sembahan, maka kau setiap minggu mengarahkan cara ibadahmu ke pendeta. Kalau dia laki-laki berarti kau menyembah pisang. Kalau dia pendetamu perempuan berarti kau menyembah kacang. Karena kau menghadap ke pendeta. Setiap kali kau masuk gereja kau menghadap ke pendetamu, berarti kau sembah kacang atau sembah pisang ini. Ayo, nyembah pisang atau nyembah kacang? Yang Nyembah saya tanya itu kacang apa? atau nyembah pisang? Juma. Nyembah pisang apa nyembah? Bangsa. Makanya kalau mau diskusi baik-baik, jangan maki-maki. Yang kau maki-maki agama saya, anjing. Yang mana yang saya maki? Kau bilang Tuhan Yesus balik, Tuhan Yesus pemakan babi, maksudmu apa? Di mana? Lu Di mana, jangan di mana? fitnah. Kau jangan fitnah. Kalau saya katakan penyembah makhluk yang dikutuk Elohim makan babi, itu baru betul. Ya kenapa kau cakap begitu, anjing? Lah, kan memang kalian makan babi. Segala sesuatu halal. Kan itu memang dalam kitabmu. Kenapa kau marah? Ya kau ngapain bawa Tuhan Yesus, anjing? Iya, kau? karena agamamu itu diperintahkan untuk diajarkan ke seluruh manusia. Emang enak agama seperti itu, enak aja. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Pret. Masa kami harus mengikuti agama yang dibawa penjajah? Enak aja. Lulu aja, jangan ngajak kami, kawan. Goblok. Gitu kan? Otak pantat. Kasih tahu ya. Cuma otak pantat. Agama kau aja baru terbit, bro. Agama kau aja Apaan? baru terbit. Agama saya itu Dulu sudah agama- ada dari dulu sejak ada. Adam. Islam itu sudah ada dari si Adam. Tapi agama yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur itu yang baru. Tai. Ya, kau tahu apa? Kau tahu apa, anjing? Sejak kapan Yesus menyembah makhluk kuburan? Sejak kapan? Yesus tidak pernah menyembah makhluk kuburan. Yang perlu kau Maria pahami, ibu Juma, ya. Yesus, yang Maria perlu kau ibunya pahami, Juma, Yesus ya. Diam kau, Juma, tidak anjing. pernah Kau menyembah diam dulu. makhluk yang keluar dari Yang perlu kubur. kau Paham pahami, kau? Juma, ya. Anjing. Kau dengar, Orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus tidak menyembah perlu makhluk kau tahu, kuburan ya. gitu. Yang perlu kau tahu, ya. Agamamu itu agama baru. Kami punya agama sudah lama. Aduh, malu kau, Juma. Shema Malu kau, Juma. Israel, Adonai Malu kau, Juma. Juma, malu kau, Juma. Adonai Ahad. Tai. Malu kau, Gitu. Juma. Oh. Malu kau, Juma. Yesus menyembah kepada hakikat yang maha suci, Bung. Bukan menyembah kepada makhluk yang dikutuk. Yalah, pengarang Galatia lagi itu. 3 nomor Kau ngarang 13. terus, Juma. Kristus telah ngarang menebus terus. Kristen yang ada di Kau angkara kebanyakan ngarang, Juma. Turki dari kau itu kutuk kebanyakan hukum ngarang. Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Anjing. Kristen sebab Ini kalau ada dekat tertulis sikat orang kayak Juma ini. terkutuklah Betul. Sikat orang memang yang orang kayak mati di atas tiang salib. Tuh. Kau pahami dulu ya. Kau pahami. Terkutuklah orang dulu. yang Tuhan Yesus turun digantung ke bumi itu untuk apa? Kau pahami dulu itu. Ya, kau untuk pahami menjadi Tuhan Tuhannya orang jahat. Yesus. Anjing. Mulutmu anjing. Ya itu fakta. Itu Fakta fakta. bangsat kau, anjing. Kisah para Rasul 2:36. Baca itu.
La la kau la pahami la dulu la ya. la. Kau pahami dulu Tuhan Lukas Yesus turun ke 5 bumi. nomor 32. Ah, Yesus datang untuk orang jahat. kau baca jangan sepotong-sepotong anjing. Kau Ya, baca aku itu baca semua. coba kau baca. Coba kau yang Ngapain baca. kau nyuruh saya anjing? Kau Ya ngapain nyuruh saya? makanya. Bangsat kau. Kau nyebut Anjing saya kau. anjing itu artinya bahwa kau lagi ngiler mau makan aku ya. Memang kau binatang. Kau kan pemakan ajaran kau itu anjing. binatang. Ajaran Kau kau sebut binatang, saya anjing berarti kau rasanya mau makan aku Ya juga. ajaran kamu itu. Ya ajaran kamu itu. Lah Ya, kan agamamu paham kau? makan anjing. Eh, Kamu kalau habis makan anjing baumu bau anjing nggak? mulutmu yang bau anjing goblok. Pakai masker. Bangsat kau. Anjing kau. Kalau habis makan babi mulutmu bau babi nggak? Kau paham Juma ya? Selagi kau dengar itu anjing, selagi kau masih bawa agama saya, ya tandai kamu sampai kapanpun. Saya tandai kau, paham kau? Kau kalau habis makan babi mulutmu bau apa? Bau apa? Ya nggak ada bau, goblok banget ini orang anjing. Kau kebanyakan minum kucing onta, Juma, Kau itu kebanyakan minum kucing onta. Semoga Tuhan Yesus mengampunimu Juma. Masolang generasi. Yesus yang malam berdoa kepada Tuhanku. Ngapain kau anggap Yesus Tuhan? Yesus itu Mimpi, yo. dilantik. Mimpi. Yesus itu dilantik Mimpi. menjadi Tuhan hanya untuk orang-orang kafir. Ya Kisah kau para yang kafir. Rasul. Ya kau Kisah kafir para itu. Rasul 2 nomor 36. Seluruh Israel harus tahu bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Yeay! Udah, kau ngarang sudah. Ya, udah kau ngarang. Kau ngarang itu sudah. Pantasan aja kau makan babi, ternyata kau kelompok orang jahat yang diberikan Tuhan yang kedua. Tuhan Yesus. Emang anjing ini orang. Aduh. Ini buat saudara-saudara ya, buat Aduh, orang-orang parah. Kristen. Parah, Ini parah, jangan parah. percaya omongannya Juma. Juma ini Tidak perlu kau iblis. percaya. Ya, Cukup saya nggak baca percaya, dalil. Ya, saya nggak Cukup percaya baca sama dalil omonganmu. yang Kau saya munafik. sampaikan. Kau munafik, kau iblis. Kisah Paham kau? para Rasul 2:36. Orang Israel, orang Yahudi seluruhnya harus tahu bahwa Elohim Tuhannya Yahudi telah menjadikan Yesus yang mati dengan jalan kutuk di atas salib itu dibuat menjadi Tuhan untuk orang-orang kafir. Kau dari mana tahu? Saya tanya, kau dari mana tahu? Ada Kau dari tulisannya di sini di kitabmu, ada di Mana? sini tertulis. Mana? Kau kasih tunjuk, jangan cuma ngarang aja kau. Ada di sini, kutunjukkan samamu ya. Habis itu kau nanti jadi muridku ya. Tapinya ya. Betul? Kau daftar jadi muridku boleh? Aku Anjing, kasih. sampai mati pun tidak sudi aku jadi muridmu. Loh, kamu masuk neraka dong. Kalau kau ketolak aku jadi guru, Justru kau Juma yang dibakar di neraka. Kau tidak percaya Nggak oleh Tuhan bisa Yesus. karena kau menuhankan. Kau tidak percaya kau dan tidak menuhankan- mengimani Tuhan Yesus. Kau Maka akan menuhankan tempatkan dia di makhluk neraka. yang dilantik. Maka Ya, kau di kau paham neraka. Begitu saudaraku. Kau menuhankan manusia yang mati dikutuk oleh Tuhan. Nih aku tunjukkan samamu ya. Nanti kalau kau sudah baca nih, Anjing. ya adek ya, nanti kau ini ya dek, nanti Mana? kau jadi. Tunggu, Mana? tunggu. Ini dek, ini nih. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Ini kita baca 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Gimana? Gimana dek? Kamu jadi muridku? Aku kasih nomor HP ku, kamu jadi murid. Aku ajari kau Bible dengan benar, tidak seperti di gereja, di doktrin, di dogma. Sama aku kau belajar dalil. Oke. Nah, gitu Gim. dong. Gimana? Ya. Oke, Asyhadu, saya akui lah. asyhadu. Asyhadu. Masa kau menyembah Tuhan yang dilantik?
Kamu ganteng, kamu masih muda, ya toh, lumayan pintar. Masa mau dibodoh-bodohi nyembah Tuhan yang dilantik? Sementara Tuhan yang dilantik itu diberikan untuk disembah bagi yang menyalib Yesus. Masa kamu tega? Hidup lu habis di bumi percuma menyembah makhluk yang dilantik jadi Tuhan. Hah? Bersyukur ada Bang Suma yang meluruskan. Kalian kan cuma didoktrin dogma di gereja. Pendeta hanya kasih ayat-ayat kasih persembahan obat kuping. Tapi kalian tidak dikasih waktu untuk bertanya tentang iman kalian. Gitu. Ya, sekarang saya ya oke Juma oke. Itu dong. Santai. Mau jadi murid? Menurut di agamamu, Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus itu kalau kita lihat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27 ayat 30, pencipta langit dan bumi sama seperti tadi di kisah para rasul itu. Pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi orang-orang kafir disebabkan karena mereka tidak beriman. Buktinya, apakah orang yang menyalib Yesus itu adalah orang yang beriman? Tidak kan? Nah itu dia. Makanya Tuhan Yahudi membuat Yesus yang mereka salib itu menjadi Tuhan mereka. Silakan aja kau tuhankan itu sampai mau mati. Berartinya ketika mereka menyembah makhluk yang mereka salib, berarti mereka tidak menyembah Tuhan yang betul. Karena Tuhan yang betul adalah Yod-Heh-Vav yang disembah oleh Bani Israel. Itulah yang Al-Quran katakan. Makanya ketika Nabi Isa ingin disalibkan oleh orang-orang kafir, Nabi Isa diselamatkan. Nah, yang mereka salib penggantinya. Siapa penggantinya? Terus yang disalib siapa? Nah, itulah yang dikatakan oleh Paulus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Masakan Yesus yang terkutuk? Orang Yesus itu manusia suci. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat tidak pernah sedikit pun tersentuh dosa. Kok bisa dia terkutuk? Maka yang terkutuk adalah baca Ulangan 21 nomor 22-23. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di pohon, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Elohim kepadamu. Tetapi harus kau kuburkan hari itu juga. Nah, lalu di Ulangan 27-25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa? Yang menerima suap dan menyerahkan orang benar Yesus untuk dibunuh. Yudas. Maka yang digantung terkutuk yang kalian sembah itu adalah Yudas. Berarti bukan yang lain, bukan Yesus. Berarti menurut agama Islam selama ini yang disalib adalah Yudas. Tidak ada diterangkan di Al-Quran Yudas. Tapi ketika orang-orang kafir mengatakan yang disalib Isa alaihi salam, nah Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Bukan Nabi Isa yang mereka bunuh, bukan juga Nabi Isa yang mereka salib, melainkan orang yang diserupakan bagi mereka. Apa buktinya? Baca di Bible. Markus 16 nomor 12. Kata penulis Markus, lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Rupa lain yang disalib. Kenapa Yesus? Karena Isa ditulis dalam bahasa Yunani. Makanya Isos. Isos. Dari Isos masuk ke Belanda menjadi Jesus. Masuk ke Indonesia baru menjadi Yesus. Sebenarnya asalnya Isa. Dalam bahasa Arab, Iso dalam bahasa Aram, Yesua dalam bahasa Ibrani, Isos dalam bahasa Yunani. Jadi Isa diselamatkan, lalu kemudian digantikan oleh manusia yang dikutuk. Makanya Islam datang membersihkan Yesus. Membersihkan Yesus, menyadarkan kalian. Hei sadar saudara-saudaraku, yang kalian sembah itu bukan Tuhan. Tapi utusan Tuhan yang dijadikan Tuhan untuk orang jahat. Masa kalian mau menyembah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi? Nah, siapa yang mengajarkan Kristen kepada kalian? Orang Yahudi kah? Bukan. Orang Barat. Orang Barat yang masuk ke Nusantara mengajarkan nyembah kepada Kristus ini. Padahal sembahan yang benar yang disembah oleh para nabi, yang disembah oleh orang Yahudi. Itu Tuhan yang betul. Kenapa harus menyembah Yesus dengan alasan, oh dia yang korban untuk kami? Tidak ada pulanya begitu. Tuhan mengampuni dosa, cukup kita bertobat. Kata Yesus, bertobatlah. Bertobatlah, kiamat sudah dekat. Itu ajaran Yesus.
tidak pernah mengajarkan sembahlah Oke. makhluk yang keluar dari kubur. Nggak ada itu ajaran itu. Itu ajaran Ya, dari barat. Begitu, Bung. ya ada, ya gimana ya? Hmm. Ada yang kau bicara itu sebenarnya ada benarnya, tapi Memang benar. ya saya akui masuk akal, ya. Iya emang. Tapi dalam diri saya itu gimana ya? Dalam diri saya ini tidak tahu ya. Saya ini percaya dan mengimani Tuhan Yesus. Jadi ketika pendeta saya itu memberikan ya rohani, jadi hati saya itu sepertinya percaya bahwasanya mengimani saya. Ah, Tapi yang kamu katakan tadi ya masuk akal juga. Ya, Yesus dengar dulu. Yesus sudah berpesan kepada orang Yahudi, Bung, di Bible. Di dalam Matius 24, nomor 4, nomor 5. Apa kata Yesus kepada murid-murid orang Yahudi? Waspadalah kepada penyesat. Dalam bahasa Yunaninya penyesat itu planos. Planos itu artinya iblis. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Bagaimana iblis mau menyesatkan kalau ajarannya tidak bagus? Harus bagus ajarannya. Tapi sayangnya, sebagus-bagusnya ajaran itu, kasih, pemaaf, penyayang, yang disembah adalah makhluk yang dilantik menjadi Tuhan bagi orang jahat. Sayangnya itu di situ. Sayangnya ya itu di situ. ini saya mau tanya ya. Ya, Silakan. ini saya mau tanya serius ini. Kalau menurut agama Islam ya, Tuhan Yesus itu adalah sosok dari Yudas yang disalib. Iya kan? Yang seperti dibilang tadi. Iya, Bukan Nabi Isa. Betul? kan? Betul. Nah, lantas mengapa Isa tadi tidak tidak disalib dan kemana dia? Diangkat ke langit. Diangkat dia. Di Al-Quran An-Nisa ayat 157. Al-Ma'idah ayat Ali Imran ayat 55. Beliau diangkat. Setelah diancam ingin dibunuh, direncanakan ingin dibunuh oleh pembenci-pembencinya, Allah mengangkatnya. Kenapa dia diangkat? Karena dia akan diturunkan kembali untuk kedua kalinya sebagai saksi terhadap miliaran manusia yang telah menuhankannya. Dia akan menjadi saksi di hadapan Tuhan. Aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan. Mereka sendiri yang mau. Aku tidak pernah memerintahkan dia. Nah, itulah alasannya kenapa Tuhan memasukkan orang kafir ke neraka. Karena Yesus yang kalian sembah pun akan menyangkal. Coba Anda lihat di dalam Matius 7:22-23. Pada hari terakhir, yaitu hari kebangkitan nanti setelah kiamat, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami ketika di dunia dulu bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu, Yesus? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Coba, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Kristen. Berarti yang diusir siapa? Ya Kristen. Oke, mana lagi? Al-Quran juga mengatakan begitu. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti ketika seluruh manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah selain daripada aku, Allah, akan menjadi musuh mereka. Misalnya Kristen menyembah Yesus, akan menjadi musuh Yesus. Dan apa pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh Yesus. Al-Quran saya mengatakan, Yesus juga mengatakan. Makanya Islam datang untuk menyelamatkan kalian. Tapi kalian ya, sekali lagi, kalian merasa Nabi Muhammad, Islam itu adalah begini. Kenapa? Karena sudah dicuci otaknya. Padahal kalian tidak sadar, Yesus yang kalian sembah itu adalah Tuhan yang dilantik. Ada nggak Tuhan sebelum Yesus? Ada. Siapa namanya? Yod, He, Fa, Fe. Itu Tuhan yang betul. Nah, ketika Yesus dilantik, kok kalian menyembah dia? Kenapa kalian menyembah dia? Karena orang-orang jahat yang dijadikan Yesus sebagai Tuhannya menyebar sampai ke Indonesia, keturunannya, mengajak orang lain juga ikut mereka nanti ke neraka, gitu. Oke.
Silakan. Satu lagi saya mau tanya ya. Ya, Apa silakan. apa benar ini? Muhammad itu mencabuli anak kecil, apa benar? Kalau Nabi Muhammad mencabuli anak kecil, jangankan ajarannya bisa sampai hari ini, satu hari bahkan 1 jam setelah pencabulan beliau sudah dibunuh sama orang di situ. Tapi faktanya, masa ada seorang cabul dijadikan sebagai nabi, dijadikan sebagai rasul sejazirah Arab, bahkan 1400 tahun silam, separuh penduduk bumi menjadikan dia teladan. Artinya itu hanya fitnah pembenci Islam, pembenci beliau, agar orang-orang itu tetap dalam jerat tipu daya. Tidak ada bukti dari luar Islam, dari dalam Islam beliau mencabuli. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Justru mayatnya setelah meninggal, satu-satunya manusia yang orang sekampung tidak mau mayatnya dikubur karena mereka cinta kepada beliau, hanya beliau. Tidak ada orang, jangan kau kuburkan dia. Yang satu mengatakan kuburkan. Jangan, please, kumohon. Kami tidak mau kehilangan beliau. Mayat loh. Saking cintanya orang kepada beliau. Namanya harum sampai detik ini. Saking cintanya. Cuman karena musuh beliau adalah iblis, maka iblis akan selalu mempremi, menghujat, menista, menfitnah beliau agar orang-orang tidak menjadi pengikutnya. Padahal beliau diutus untuk apa? Yesus sudah menerangkan terutusnya dia. Di mana Yesus mengajarkan itu? Di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Apa kata Yesus? Aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh Hamed. Hamed adalah kebenaran dalam bahasa Aramaik. Roh Hamed. Apa itu? Ismuhu Ahmad. Aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh Muhammad itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, dia akan datang. Dia akan memuliakan aku. Satu-satunya manusia, tokoh yang dihujat di atas muka bumi ini, adalah Nabi Muhammad. Beliau yang memuliakan Yesus. Paulus memuliakan enggak? Enggak. Yesus mengajarkan. Kalau Paulus mengajarkan, Yesus itu mati dengan jalan kutuk karena kita. Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan menjadi dosa karena dia menanggung seluruh dosa-dosa dunia. Kurang hina apa Yesus di mata Paulus coba? Dijadikan sebagai tumbal untuk dosa-dosa orang Roma, Yunani. Bahkan sampai orang Indonesia pun minum tua, membuat pencabulan, bla bla bla. Semua dipikirkan dosanya diambil alih sama Yesus. Berarti Yesus dalam pandangan Kristen adalah manusia yang paling banyak dosanya. Karena dia yang menanggung dosa-dosa semua manusia. Kemana pergi menanggungnya? Ke surga apa ke neraka? Ke neraka. Yesusnya dibuat ke neraka. Kenapa? Dosa-dosa ditanggung semua sama dia. Sementara dia manusia. Kenapa enggak Tuhan aja yang langsung mengampuni? Jadi kalau ada yang menuduh Nabi Muhammad itu adalah mencabuli anak kecil, siapa anak kecilnya? Ini Siti Aisyah. Hai, istri yang paling mencintai dan paling menyayangi beliau itu diantaranya Siti Aisyah. Kalau dia dicabuli pasti dia akan trauma sampai mati. Faktanya dia sangat menderita ketika suaminya meninggal. Faktanya satu-satunya wanita yang menghafal hadits lebih dari 2000 hadits, Siti Aisyah. Saking cintanya kepada beliau Nabi Muhammad. Kalau orang korban pencabulan, ya jangankan bertemu, mendengar namanya saja sudah takut. Ini enggak serumah, dia meninggal dalam pangkuannya. Jadi tidak ada itu fitnah. Itu orientalis barat yang menyebarkan isu-isu seperti itu. Enggak ada itu Nabi Muhammad mencabuli. Masya Allah. Beli kitabnya, kitab beliau jadi, itu Anda baca. Jadi Anda memang melihat. saya Silakan. Protestan juga, saya Protestan. Ya. Oke. Saya tinggal di Balikpapan, Kalimantan Timur. Oke. Gereja saya di dekat kilang Pertamina. Oke. Jadi saya dengar itu memang cerita dari pendeta saya ya. Jadi makanya saya bertanya. Ya. Bahwasanya Muhammad itu seorang pencabul. Dan Muhammad itu menikahi anak di bawah umur. Makanya itu saya tanyakan. Oke. Siti Aisyah dinikahi
dinikahi di usia 6 tahun, serumah pada saat dia sudah mencapai umur untuk menjadi istri. Tidak serumah beliau, dia hanya dihalalkan. Kenapa dihalalkan? Karena orang tuanya yang mau. Orang tuanya mau, dan itu petunjuk dari Allah juga. Kau nikahi dia karena beliau akan menjadi seorang wanita yang akan mendampingimu untuk mengajarkan Islam. Dinikahi, tapi tidak digauli. Dinikahi tok, dihalalkan tok, tidak digauli oleh beliau sampai pada usia cukup baru serumah. Enggak serumah beliau, tapi dinikahi. Tapi ingat bung, 1400 tahun silam di padang gurun, di padang pasir Arabia, wanita kalau sudah di atas 9 tahun itu adalah wanita yang sudah cukup tambun kalau kita di Indonesia. Orang Arab tulangnya kuat, tulangnya besar, bodinya besar. Sedangkan kalau kita melihat sejarah atau tradisi Yahudi, Ribka itu dinikahi usia 3 tahun oleh Ishak. Dan orang-orang Yahudi boleh kok menikahi usia 3 tahun. Orang Yahudi sampai hari ini itu tradisi Judaism. Boleh, tidak ada larangan. Apa dasar pijakannya? Anda baca kitab Bilangan 13 nomor 17, 18 dan seterusnya. Di situ boleh menikahi anak kecil, mengambil anak kecil, yang penting dia masih perawan. Rampasan perang yang masih perawan, meski usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau dia masih perawan, ambil dia untukmu. Itu dalil. Makanya di Bible, perjanjian lama, perjanjian baru, Anda baca, tanya pendeta Anda, ada nggak batasan usia perempuan untuk dikawini? Nggak ada. Nggak ada. Tanya pendeta, ada nggak bang? Pendeta ini bang semua bilang batasan usia anak-anak wanita untuk dikawini itu berapa tahun di Bible? Nggak akan ada jawabannya itu. Itu nggak ada. Begitu saudara. Nah, jadi bahaya memang kalau kita mendengarkan Islam dari luar, kita harus belajar. Belajar dari kitabnya langsung. Nah, sama seperti saya belajar Bible. Gimana? Bisa nggak ini? Saya bisa nggak hubungi siapa ya? Saya ingin, banyak yang ingin saya tanyakan lah. Teman kita saya ada mau, di sana. Di Kalimantan saya mau boleh. coba. Ya. Gimana? Boleh DM saya, nanti saya arahkan ke orang yang ada di sana di Kalimantan, gitu bang. Saya mau DM coba saya aja. cari tahu lah. Siapa yang bisa saya hubungi? Ya DM saya, nanti saya arahkan ke teman kita yang daerah sana, atau yang lewat sosmed juga bisa. Gitu. Ya sebenarnya saya tadi memang agak emosi ya, karena hati saya ini sudah betul-betul mengimani Tuhan Yesus. Jadi ketika ada orang yang membawa Tuhan Yesus, jadi saya agak terpancing emosi. Tapi ketika kamu menjelaskan tadi, saya ngerasa ada sedikit yang mengganjal menurut saya ya. Nggak tahu kenapa saya kayak ngerasa ada mengganjal. Nanti saya coba hubungi lewat DM. Oke. Siap. Ya, saya yang bisa hubungi. Banyak yang mau saya tanyakan. Baik, silakan bang, silakan. Saya juga minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Oke. Ya. Oke lah. Kasih ya. Oke, makasih sebelumnya. Kasih. Siap. Nanti saya DM. Oke, saya tunggu. Nanti saya balas DM-nya. Oke bung, makasih ya. Makasih, maafkan juga kalau saya ada kata-kata yang kurang berkenan, karena saya hanya membela iman saya, membela akidah saya. Dan saya sebagai orang yang sedikit lagi usia 70 tahun, dikatain bahasa-bahasa jorok di depan umum seperti ini kan juga, ya biar bagaimanapun, ya kan, tua-tua begini kan masih merasa ganteng juga kan, jadi kan masa dipanggil babi gitu kan gak enak. Gitu bang. Gak apa-apa itu, silakan aja. Hidayah datangnya dari mana saja. Dengan cara apapun, kalau hidayah itu sudah datang, tidak ada kekuatan yang mampu untuk menghalangi, kan gitu. Halo.
Halo? Halo? Kenapa nangis, Dek? Kenapa? Suaminya selingkuh. Sama siapa? Alex. Sejak kapan? Oh, suaminya selingkuh dengan Alex. Ya kalau itu aku nggak tahu lah obatnya apa. Kasih aja racun tikus. Jangan sedihnya di sini. Halo Banyak. Juma. Halo juga Bang. Oke, saya mempunyai kata lain ya. Iya, buka kameranya Apa ya? Bang. Nah, kita buat dulu ya. Kalau menurut saya, Buka kameranya apa Bang. maksud agama bagi Juma? Buka kamera dulu kita diskusi. Ya, saya tanya dulu, apa maksud agama bagi apa? Tadi orang suruh saya naik, ini saya naik sudah. Masa abang mau turunkan saya? Buka kamera dulu Abang, baru kita diskusi. Gitu aja Iya. kok repot. Dengar, coba dengar ya. Kalau Islam itu dia sembah meteor. Kalau yang Kristen pula sembah manusia. Baik, kalau kita tengok sejarah sama fakta, Bang Juma percaya sama sains? Nanti gini Bang, nanti turun ya, nya yang paling pertama keluar itu diambil, dipotong pakai gunting yang sudah berkarat. Simpan di wajan, tumis, kasih sedikit asam lombok asam Jawa tapinya ya. Nah, Abang di hari Jumat pagi itu yang sudah ditumis ini coba pakai sarapan Bang. Coba, mudah-mudahan setelah itu Abang bisa sehat gitu loh. Mudah-mudahan. Lowong menghina kok. Parah kali. Udah kau ke neraka aja. Ngapain kau naik sini? Orang sinting. Gak ada otak. Ayo Juma, Buka kameramu. saya tanya. Yang lain tadi kok bisa tak buka kamera? Kenapa Buka sampai kamera. bisa? Agamamu apa? Kamu agamanya apa? Oke, sekarang saya tanya, Bang Juma. Kamu agamamu apa weh? Ayo Inilah saya kalau tanya. manusia keluar lahir dari anus begini. Agamamu apa? Juma, saya Hei, tanya. hei, Hei, ini telur setan menetas jadi orang nih. Hei, agamamu apa? apa kamu takut mau bahas sama saya? Iya, saya tanya agamamu dulu, cuplis. Saya Ini ada- saya telur setan agnostik. menetas jadi kau. Tahu agnostik? Iya tahu, pemakan tai. Oke. Kasar kali mulutmu kau tadi. Kau naik-naik kau tuduh mati senyembah batu meteor. Dasar bajingan. Udah aku blokir kau ya. Kau mati sana. Ini akibat daripada telur jin menetas jadi orang. Kaulah itu. Enak kau diblokir. Kau naik-naik sini langsung ngomong Islam nyembah batu meteor, dapatlah kau blokir. Kau menghujat sini, ku robek mulutmu nanti lama-lama. Jangan kau menghujat, kau naik sini beri salam yang sopan sebagaimana saya nyapa. Kau naik-naik di sini Islam nyembah batu meteor. Kau menghujat, habis itu kau ngaku agnostik. Kau malu kan mengakui Tuhan kau itu. Halo, semangat malam. Selamat malam, Juma. Dari Katolik Protestan Abang. Sama saja. Oh sama, buka kameranya Bang. Oh, aku nggak bisa buka kamera. Karena apa? Bisul. Bukan, karena bagiku nggak perlu adu muka, adu argumen yang penting. Oh gitu ya? Iya. Oke lah kalau begitu. Silakan Abang. Aku dulu, Iya. ini membahas tema atau bisa buat tema baru? Ini temanya Bang, lagi hangat-hangatnya ini.
YHWH membuat Tuhan baru. Iya. Itu bukan keliru, itu keliru lah. Enggak, Abang, kan ada dalilnya kan. Apa mana dalilnya? Di Kisah Para Pewarta 2 nomor 36. Kisah Kira para KPR. ya 2 Ya, 36. ayat 36. Ya, saya bacakan ya. Boleh. Demikian pula, Salah, Bang. 236 ya, 236. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, tuh. Ada kan? Apa masalah dengan itu? Tuhannya Yahudi membuat Tuhannya Kristen. Itu artinya, tahu kau? Itu artinya bahwasanya Yesus itulah benar-benar Tuhan. Itu Yang dilantik. Iya, artinya Yesus betul adalah juga. Betul juga. Berarti Jadi apa dia masalah denganmu? masalahnya kan sudah ada Tuhan. Berarti Yesus adalah Tuhan baru. Tidak, karena dia berkata aku dan Bapa adalah satu. Pada saat Yesus mengajar, Yesus semua cakupan ajarannya itu sebagai rasul, sebagai utusan. Mana kalau dia berkemari, ku tunjukkan ayatnya. Silakan Anda baca Yohanes 17:8. Kan begitu. Jangan kamu yang bertanya, kamu yang menjawab. Karena saya Kalau tahu kamu dalil. bertanya, saya yang jawab. Ya udah, silakan. Nah, ini Yohanes 14 ayat 7 dan 8. Silakan. Ketika sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, termasuk kau juga. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Oke, saya jawab. Jadi, Jawab. Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 di data nomor 44. Apa kata Yesus? Barang siapa yang percaya kepada aku, dia tidak percaya kepada aku, tetapi percaya kepada dia yang mengutus aku. Nomor 45-nya. Di situ dia mengatakan bahwasanya barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Artinya dia yang mengutus aku itu tidak akan pernah bisa kau lihat. Jadi cukup kau lihat aku aja. Kenapa? Karena ucapanku adalah ucapan dia. Pekerjaanku adalah pekerjaan dia. Itu maksudnya. Jadi kamu itu sudah lama sama aku, kok masih mau ditunjukkan Bapak? Bapak itu tidak bisa dilihat. Mana ayatnya dia berkata seperti itu? Yohanes 5 nomor 37. Di Gitu, ayat yang Bos. kubacakan tadi, mana ayatnya seperti yang narasimu? Yohanes 5 nomor 37. Tadi kan kubacakan sama kau Yohanes 14 ayat 7, 8, Yohanes 9. 5 nomor 37. Bapak yang mengutus aku tidak pernah kau Iya, tapi mari lihat. kutunjukkan dia membantah semua. Tidak pernah Yohanes kau pasal lihat. Dengar Ku dulu. tahu itu. Dengar dulu. Yohanes 16 ayat 25. Dengar dulu. Perhatikan ya. Dengar dulu. Perhatikan. Jangan cuma Anda mau didengar. Dengar dulu. Ayo. Yohanes Kenapa? 5:37. Kan ada dia mengatakan, Bapak. Betul. Sekarang pertanyaannya. Makanya ku bantah dengan Dengar dulu. ayat ini. Bapak tidak pernah kau lihat. Udah. Tidak pernah kau dengar. Jadi yang dilihat ini siapa yang sedang ngomong? Bapak atau bukan? Karena dia berkata siapa melihat aku kan melihat Bapak. Ajarannya yang dimaksud. Enggak ada di situ dia bilang ajarannya. Yohanes 12 nomor Siapa 44. melihat aku, melihat Bapa. Berarti bohong pengakuannya. Kalau begitu Yohanes 5:37 berarti Yesus bohong. Bahwa tidak ada yang melihat Karena Bapa. satu-satunya, karena ada ayat berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Mereka akan melihat Allah. Dengar dulu, Yesus mengatakan, kau tidak pernah melihat Bapa. Berarti Yesus ini siapa? Ya bukan Bapa. Sudah Berarti dia jelaskan dengan nyata. Macam mana kau itu? Bapak Apalagi tidak yang kau pernah bantah? engkau lihat.
Bapak tidak pernah kau Jelas lihat. dia katakan siapa melihat aku. Itu ajarannya tuyul. Karena Siapa bilang? Pilatus minta Siapa Bapak bilang? itu ditunjukkan. Makanya dia Ini kan mengatakan. bagaimana kau berkata tunjukkan Bapak itu kepada Iya, aku. tidak bisa Bapak itu ditunjukkan. Karena Bapak bukan makhluk. Ketawa Mana lagi kau dia. baca juga. Makanya ini dia jawab penjelasannya. Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Ya, Jelas kan? sekarang kamu lihat dalilnya. Kesaksian dia apa? Yohanes 5 nomor 36 itu kesaksiannya. Ada kesaksianku. Dibantah dengan ayat Tunggu ini. dulu. Masa kesaksian Yesus kau bantah dengan dalilnya sendiri? Yesus yang bersaksi. Segala Betul, pekerjaan. tapi dia akan berkata semua yang kukatakan tentang Bapa itu kiasan. Lah, dia sudah mengatakan Lalu aku akan kesaksiannya. mengatakan berterus terang. Kesaksiannya itu hiasan tadi. Anda sendiri yang mengatakan itu hiasan. Kesaksian dia tentang dirinya. Semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu bersaksi bahwa Bapa mengutus aku. Orang Itu dia kesaksian. berkata aku dan Bapa adalah satu. Satu gimana? Yohanes 8 nomor Satu nggak 29. dua. Aku Itu dan Bapa artinya kalau adalah dua. satu. Yohanes Satu nggak 8. dua. Yohanes Mana kau 8. ini? Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah dua. Mana? Yohanes 8 nomor 16 17 aku dan Bapa dua. Kau ini Mana? Baca. Yohanes 8. 29 coba kau Yohanes 8 baca. ya. 29. Oh iya, aku baca. Habis ini Kalau kau ganti kita- namamu ya, tikus apa yang tikus God yang kau pakai jangan singa. kau ngomong nanti ku singa tunjukkan jantan. nangis nanti kau. Baca Nangis Yohanes nanti kau. 8. Baca Yohanes 8 Pasti kau 29. nangis. Kalau aku ngomong sama kau. Yohanes berapa? 8:29 ini baru belajar dia. Silakan. 8 dan Iya, tenang-tenang aja kau. Tapi Ya, kalian masih jadi ada air mata atau tidak? Ayat 28. ya 29 28, tuyul, woi. Nah, kan mulai 29. ikan nangis kan? Yohanes Mulai nangis. 8, Yohanes 8 nomor 29. Pantasan kau tidak mau buka kamera karena ilmumu nggak ada. Yohanes berapa? Yohanes 8 kampret. Tadi udah dibilang dia bukan Yohanes 8, Yohanes 9. Apanya kau ini? Yohanes 8 nomor 29. Kutu Ulang ngomong kau jantan. baik-baik lah. Masa kau langsung kerasukan? Makanya kau tidak membuka kamera, Dan kau malu kan? yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, so aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apa masalah dengannya? Tidak membiarkan aku seorang diri. Kalau tidak seorang diri berapa orang? Iya, udah jelas. Makanya Apa iya? tadi Iya kubacakan apa? pasal 16 ayat 25 Iya kan? apa? Iya apa? Berdua atau sendiri? Makanya kubacakan tadi sama kau. Hey. Yohanes Hey. 16 ayat 25. Hey. Semuanya itu Hey. kukatakan secara Kutu kiasan. jantan, kutu jantan. Aku dan Bapak Apalagi sendiri atau masalah berdua? denganmu? Ih, sekarang kan kutanya, kutunjukkan daripadamu. Bahwasanya dia berkata, Masalah semua generasi. itu kiasan. Kiasan nenekmu kiper. Yang kiasan kan, itu melihat nangis aku, kau melihat langsung, kan? Bapak. Kenapa kau nangis, Juma? Hei, masalah generasi. Kenapa kau nangis? Sekarang Masalah kutanya kau generasi. sekali. Kutanya kau sekali aja. Kutanya kau. Apa alasanmu mengikut Muhammad yang jadi abu dan Allahmu yang tak berbuat apa-apa itu? Allah orang Mekah itu. Coba kau jawab. Karena saya waras. Simpel kan? Makanya Kenapa waras Allahmu aja tak waras di neraka, dong. Juma? Waras. Dengarkan saya Waras ngomong. atau tidak nunggunya kau di neraka? Dengarkan saya. Karena saya ya, ayo. waras. Karena saya waras, makanya saya tidak mau menuhankan Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Yesus di sorga, Allahmu di neraka. Kau mengikut Allah yang di neraka. Aku mengikut Yesus yang di sorga. Siapa yang waras, Juma? Aku waras karena saya tidak Apa yang menyembah waras? makhluk yang dilantik jadi Tuhan. Kenapa kau ikut yang udah di neraka? Hei,
Aku waras. Yesus di Aku sorga menunggu waras kami. karena aku nggak mau menyembah makhluk yang dikutuk di atas salib neraka lalu menunggu. dijadikan Tuhan untuk angkatan jahat. Gitu Mana kau itu? abang. Mana Oke ya. Jadi Tuhannya Yahudi itu adalah Tuhan. Tuhannya Yahudi adalah Tuhan. Ketika mengutus Yesus sebagai orang suci ditolak oleh orang-orang Yahudi, maka orang Yahudi menyalib orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Orang yang diserupakan dengan Nabi Isa itu Jangan kau kemudian percaya Al-Quranmu abad ke-7 datang Jumat. dijadikan sebagai Tuhan bagi orang-orang jahat. Akan dapat Kau kalau petunjuk tidak itu, Jumat. percaya Al-Quran, Bung, kalau tidak percaya Quran, setidaknya kau baca Bible. Kisah Para Rasul 2 Iya, aku nomor baca tadi 36. Nah, di situ ada yang dijadikan aku Tuhan. Oke? Kan jelas dalam Yohanes Elohim, 1 ayat 1 Elohim, bahwa Yesus itu berinkarnasi. Elohim menjadikan Yesus yang kau salib itu menjadi Tuhan. Apa masalah denganmu? Yang penting itu jaminnya keselamatan. Keselamatan Dia untuk orang ada di jahat. sorga dan dijamin Sudah. keselamatan. Sudah kau Sekarang akui dulu. apa alasanmu Kau mengikuti akui Allah dulu. yang udah di neraka itu? Kamu akui dulu bahwa orang yang digantung terkutuk itu oleh Tuhannya Yahudi dijadikan Tuhan untuk orang-orang jahat. Akui dulu, betul atau betul? Siapa bilang orang jahat yang Hai, menjadikannya? yang menyalib Yesus orang jahat atau orang benar? Dengar, yang menyalib Yesus Siapa? orang jahat atau orang benar? Itu saya nggak mau mengakuinya. Kalau jahat ya jahat dong. Oh, yang Apa menyalib masalah? Yesus orang jahat atau orang benar? Orang jahat. Apa Orang jahat. salahnya? Nah, orang jahat menyalib Yesus. Yesus kemudian dibuat menjadi Tuhan untuk siapa? Untuk orang apa? Bukan begitu konsepnya. Yesus menyerahkan dirinya. Enggak ada. Yesus menyerahkan Saya ulang dirinya lagi. untuk Saya ulang tebusan lagi. dosa. Enggak ada urusan. Dan Itu dia terserah bangkit, kamu. dan Itu dia naik ke suka-suka sorga. kamu. Itu terserah kamu. Sekarang apa alasanmu mengikut Yang jelas Muhammad dan poinnya, Allah orang dengar. Mekah itu? Yang jelas Cuma poinnya adalah Yesus dijadikan Tuhan untuk orang jahat atau orang dia benar. Tuhan memang. Apa Yesus salahnya? dijadikan menjadi Tuhan Siapa untuk bilang orang dijadikan? jahat. Yesus dijadikan menjadi Tuhan untuk orang jahat atau untuk orang benar. Itu kan jelas untuk dibenarkan, membenarkan orang-orang semua. Yesus Sekarang dijadikan pertanyaanku menjadi kan nggak kau Tuhan. jawab, Dengar. cuma. Yesus dijadikan menjadi Tuhan untuk orang jahat atau untuk orang benar. Bukan untuk orang jahat, orang bertobat. Lah, untuk Dan orang memang yang juga menyalib. untuk orang- Jadi menurutmu orang yang menyalib Yesus itu orang benar? Dia yang menyalib Yesus menghakimi itu orang benar? jahat. Yang Betul. menyalib Yesus itu orang benar atau orang benar, orang salah, orang jahat? Dia menyerahkan dirinya Mulai ngaco. untuk tebusan bagi banyak orang. Mulai ngaco. Sekarang Mulai apa ngaco. alasanmu mengikut Allah yang sudah di Mulai neraka itu ngaco. cuma? Apa alasanmu coba? Yesus dijadikan menjadi Tuhan untuk orang jahat. Barang siapa yang menyembah Yesus, Orang dia berarti dialah orang jahat itu. Hanya orang Menyediakan tempat di jahat, sorga bagi orang hanya yang mengikut orang dia. jahat Apa alasanmu? itu, hanya orang jahatlah yang kemudian menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Wah, Berdasarkan enggak. dalil itu. Orang jahat yang nggak menjadikan dia Tuhan. Nah, kamu salah. Di dalil Kisah Para Rasul 2:36, Sekarang kembali kita kepada ketuhanan. Ayo. Kepada ketuhanan dulu. Elohim menjadikan kemudian Yesus yang disalib oleh orang-orang jahat sebagai Tuhan bagi orang-orang jahat. Itu dalil. Sekarang perlu kutanya kau, di Jadi mana barang Yesus siapa sekarang? yang Di mana menyembah Allahmu Yesus, sekarang? Coba. berarti Ini yang dia perlu, orang cuma. jahat. Karena Tuhan yang sebenarnya adalah yang disembah oleh para Dia nabi, sendiri. bukan yang dilantik. Aku dan Bapa adalah satu. Mau apa lagi kau? Itu nabi, itu mau Nabi apa lagi Yesus. kau? Tetapi yang disalib ini, yang disalib ini dia di dijadikan sorga. menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang-orang jahat. Oh. Siapa yang menyembah Yesus berarti kelompok orang jahat. Siapa penyembah Yesus Iya, yang berarti ditebus. pengikut Boleh orang juga. jahat. Kan Boleh begitu. juga.
Ya kan? Sekarang yang perlu Betul? kutanya kau, apa alasanmu mengikut orang Mekah yang sudah di neraka itu? Sedangkan ketika orang-orang benar diutus oleh Tuhan, tidak ada yang menyembah Yesus. Hanya orang jahat yang menyembah Yesus. Orang Yahudi sampai hari ini masih menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Hanya orang jahat yang menyembah Yesus. Itu Murid fakta. Yesus saja orang Yahudi. Tidak Tuhan ada Yesus orang murid Yahudi. Yesus. Tidak ada orang Yesus yang menyalib Yesus. Nggak ada. Murid Yang Yesus. menyalib itu kenapa pula murid? Nah, makanya Yesus hanya Tuhan apa bagi masalah orang denganmu? jahat. Yesusnya hanya apa Tuhan masalah bagi orang denganmu? jahat. Itu dalil. Siapa bilang? Lah itu dalilnya. Siapa bilang? Yesus yang Mana kau dalil? salibkan. Kau di situ siapa? Mana dalilnya yang kau bilang itu? Kisah Para Rasul 2:36. Semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kalian, sekalian di situ siapa? Iya, itu menunjukkan Yesus itu asli Tuhan. Iya. Itu artinya. Tuhan Sekarang tadi asli. ku tanya kau nggak Kalau kau dia jawab. Tuhan, kalau dia Tuhan asli, kenapa dia dibuat? Dibuat. Itu artinya. Karena Dibuat. Allah itu kan berkuasa. Dia dibuat. Yesus Oh, yang kau siapa salibkan bilang? itu telah Itu dibuat. artinya udah sah. Iya, betul. Yesus sah sebagai apa sebagai masalahnya? Tuhan orang jahat. Apa masalahmu kalau dia menjamin Yesus, keselamatan? masalahnya Yesus adalah Dia Tuhan ada di yang sorga. dilantik. Tuhan yang dilantik Dia untuk ada di orang-orang sorga. jahat. Dia menjamin keselamatan. Orang-orang jahat ini dijadikan Tuhan oleh mereka sembahan bernama Yesus. Di mana yang mereka sembah itu adalah orang yang mati dikutuk. Yang terkutuk itu kan Allahmu. Karena udah di neraka. Gimana kau itu? Itu fakta, Macam mana itu itu? real. Itu fakta, itu real. Tuhannya Yahudi membuat orang yang mati dikutuk Kita. itu menjadi Tuhan bagi Sepakat orang kita. jahat. Itu fakta. Yang terkutuk itu di Fakta, itu fakta. Yang terkutuk itu di Itu fakta. yang Jangan udah kau di sakit neraka. hati. Jangan kau sakit hati. Itu fakta. yang Jadi ketika Anda mengatakan diri Anda penyembah Yesus, berarti Anda itu adalah angkatan jahat. Karena Yesus Tuhan hanya bagi orang jahat. Yesus itu Tuhan bagi orang jahat. Sedangkan orang yang orang yang benar itu Tuhannya adalah Elohim Yod-He Vav-He. Asik. Apa menyembah Allah orang Mekah? Kau kenapa menyembah Asik. Tuhan yang disembah, itu? Tuhan yang disembah oleh para nabi itu adalah Tuhan alam semesta. Kalau dia Tuhan alam semesta berarti termasuk Mekah, termasuk Tuhan bagi Indonesia, termasuk Tuhan bagi negeri Malaysia, Tuhan negeri manapun. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Begitu abang. Sedangkan Anda Tuhannya adalah Tuhan bagi orang jahat. Gitu. Tuhan Anda adalah Tuhan bagi orang jahat. Tuhan Anda Tuhan yang dilantik oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang benar. Semua cuma Tuhan yang benar. Jangan kau klaim. Tuhan yang benar membuat iblis menjadi Tuhannya orang-orang jahat. Begitu. Tuhan yang benar. Tuhan yang benar menjadikan manusia yang mati dikutuk itu sebagai Tuhan orang jahat. Wah. Yesus berkata, wah. Oh mama Tuhan yang benar membuat manusia yang dikutuk Tuhan di atas salib menjadi Tuhan bagi orang jahat. Wah. Pencipta langit dan bumi, melantik orang yang mati dikutuk menjadi sembahan bagi orang jahat.
loh jadi apalagi kau. Ya, Udahlah. agamamu itu. Udahlah. Tinggalkan. Kamu tinggal akui Jadi orang saja Kristen. kau menyembah Tuhan yang dilantik sudah. Jangan kau keraskan hatimu. Udah ketahuan kau menyembah Tuhan yang dilantik oleh Tuhan yang betul. Tuhan yang sesungguhnya melantik manusia yang digantung dengan jalan kutuk menjadi sesembahan buat orang-orang kafir. Jadi Tuhan yang sebenarnya melantik atau membuat manusia yang digantung terkutuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Jangan kau sakit hati, itu fakta, itu real. Jadi kalau kau tidak mau digolongkan orang-orang yang jahat, kata Petrus, berilah dirimu, bertobatlah dan tinggalkanlah angkatan jahat. Maksudnya apa itu? Ya keluar dari menyembah orang yang dikutuk. Sebab dengan Anda menyembah orang yang dikutuk, itu sama halnya Anda menerima hadiah dari Tuhan untuk orang-orang kafir. Enak gak? Dalil itu bosku, dalil. Gak bisa kau lari bosku. Itu dalil dalam kitab Anda sendiri. Oke? Sakitnya tuh di sini terbukti nyembah makhluk yang dijadikan Tuhan alatnya Yahudi. Shalalalala. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Oi. Tuhan yang betul melantik Tuhan tak betul. Tuhan tak betul dilantik untuk kutu jantan. Kutu jantan minta naik lagi tapi tak ada ilmu. Kutu. Halo, semangat malam tante. Muslim. Ada yang bisa dijelaskan? Silakan menjelaskan kalau ada yang mau dijelaskan abangku. Sudah jelas-jelas dalilnya ada kayak begitu bunyinya mau disangkal. Pret. Halo, semangat malam kebenaran sejati. Malam, saudara. Katolik Protestan. Protes, bos. Protes bos. Buka kameranya bos. Nah kan ganteng kalau gini. Iya. Silakan bang, bernarasi silakan. Yang kita bahas terkait Yotevave, Tuhannya Yahudi membuat Tuhan baru bernama Yesus untuk orang-orang yang menyalib Yesus. Silakan. Jadi yang menurut mana lebih baik, Tuhannya Yahudi itu yang Yesus itu atau Tuhannya yang di Arab itu, Bang? Enggak ada Tuhan dibuat di Arab. Ini yang dibuat di sini adalah Tuhan bernama Yesus. Yesus itu Tuhan yang dibuat. Iya, Tuhanmu berasal. Ya? Tuhanmu berasal dari mana? Tuhan kok berasal? Yang berasal itu Tuhan Anda, berasal dari rahim Maria. Tuhan saya nggak berasal, kan lucu. Tuhan kok berasal? Jangan bahas itu bang, jangan bahas itu. Ini yang kita bahas ini, Tuhan yang dibentuk, manusia yang dibentuk menjadi Tuhan. Kalau dalam Al-Quran jelas. Jadi, Tuhan saya yang dibentuk dalam bentuk manusia itu mana lebih baik? Tuhan saya atau Tuhan kamu? Itu yang saya tanya. Oh Tuhan saya jelas karena Tuhan saya Tuhan asli. Kalau Tuhan Anda Tuhan buatan. Oke. Tuhan saya yang membuat Tuhan Anda. Tuhan kamu, pegang ngomongannya ya. Tuhan kamu itu Tuhannya yang lengkap, yang secara fisiknya. Tuhan saya tidak punya fisik bang.
Tuhan saya bukan makhluk seperti Tuhan Anda. Tuhan Anda nggak punya fisik, nggak punya fisik. Iya, emang Tuhan saya makhluk. Yang punya fisik itu makhluk. Kayak Tuhan Anda punya pantat, punya bokong, punya nonot. Itu Tuhan Anda. Tuhan Anda kalau tidak makan, dia kena busung lapar. Ngomongannya lagi. Tuhan Anda kalau tidak mandi kena panu Tuhannya. Tuhan Anda kalau tidak tidur ngantuk. Jadi kita tidak bahas itu, Bang. Yang kita bahas di sini adalah Yesus yang disalib ini dilantik menjadi Tuhan untuk orang yang menyalibnya. Belum Kisah selesai. Para Rasul 2 nomor 36 Saya gitu. mau bertanya, ketua, lu yang punya argumen itu nggak bisa apa ketua konsisten. Belum selesai Ya, pertanyaan Tuhan kita. Anda ini yang dilantik, Bang. Ini temanya tuh, tema ini, Bang. Ada tema ini. IHWH Ini tema. membuat Tuhan baru. Sekarang saya tanyakan, mana lebih baik Tuhannya yang Kok larinya ke situ? Bukan masalah lebih baik atau tidak lebih baik. Yang kita bahas di sini Tuhan lantikan, Bang. Tuhan yang dilantik. Tuhan Anda itu adalah manusia yang dilantik menjadi Tuhan. Begitu, Dodol. memang Gitu. betul. Tuhanmu itu dilantik. Minum kopi Tuhanmu dulu. itu adalah manusia yang dikutuk, dilantik menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Dalilnya Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kamu nggak mau tahu kan? Karena kau orang jahat. Gitu loh. Jadi seluruh orang Israel harus tahu Kamu Yesus ditanya. yang kau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan untuk penyalibnya. Begitu, Bang. Begitu, Bang. Jadi orang yang digantung terkutuk itu dilantik menjadi Tuhan bagi orang jahat. Begitu. Belum sadar juga. Masih mau menyembunyikan identitas Tuhan kau itu dengan bertanya-tanya. Penasaran saya Tuhannya saya dengan Tuhan kamu mana lebih hebat. Itu makanya saya tanyakan. Tuhanmu digantung terkutuk, kok masih bertanya? Tuhanmu digantung terkutuk, Tuhan. kok masih bertanya mana lebih hebat? Kan lucu kau ini. Tuhanmu berdoa kepada Tuhanku. Tuhanmu berdoa kepada Tuhanku. Saya aja loh. Iya kan saya sudah jawab samamu. Tuhanku, Tuhanku menciptakan Tuhanmu. Tuhan saya menjadikan Tuhanmu Yesus menjadi sembahan untuk orang-orang kafir kayak kau ini, Bang. Kayaknya kamu ini. Begitu, abangku. Kayaknya kamu ini. Begitu, kawan. Jadi Tuhan saya itu yang maha suci itu menjadikan iblis menjadi Tuhan untuk orang-orang kafir. Oke. Makanya di dalam khotbah Petrus itu begitu, Bang. Oke ya, saya tanyakan sekarang sama kamu kau jauh dengan Kenapa baik. kamu tidak mau menanggapi, cuma mau bertanya? Kenapa kau tidak tanggapi dulu? Tuhanmu yang mati terkutuk itu, Bang, tanggapi dulu bahwa Tuhan kami menjadikan Kristus yang digantung terkutuk itu menjadi Tuhan untuk kamu. Kenapa kau nggak nanggapin? Kenapa kau tidak tanggapi itu? Ada apa? Hah? Kenapa kau nggak nanggapi Tuhan kau yang dilantik itu? Kenapa? Kenapa kau nggak nanggapin Tuhanmu yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi? Kenapa kau nggak bahas itu? Kenapa kau malu? Udah nggak malu saya, Bang. Ya udah kau jawab, kau jawab, kau jawab.
Hebat, Bos. Apakah Tuhan yang dilantik itu adalah Tuhan yang benar? Kau ngomong sendiri, ngomong sendiri. Malu kamu. Kau cuma mau Malu. bertanya. Ini yang kita bahas ini Tuhan yang dilantik oleh Tuhan. Ya udah, mana saya tanyakan. Oke. Sekarang saya tanyakan mana lebih hebat. Loh, Tuhan kau Yesaya, jelaskan dulu. apa masalahnya dengan Tuhan baru? Saya tanyakan sekarang karena punya Tuhan baru. Sekarang saya tanyakan. Kau sudah mana akui kan? Kau sudah akui. Dengar dulu. Akui dulu bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan yang dilantik. Betul? siapa pula yang dilantik? Dari mana kau Lah. dapat kali itu? Kisah para pewarta 2 nomor 36. Makanya kau baca tuyul. Kamu Kau baca tuyul kampret. bacakan dulu. Nah, saya bacakan samamu. Dengar. Pakai hidungmu mendengar. Kalau telingamu rusak gara-gara babi. Nih, dengar ya. Babi enak, Bos. Iya, makanya kau menyembah Itu makhluk. mantap, Bos. Makanya Yesus makan babi enggak? Bos. Yesus Makanya- makan babi enggak? Yesus makan babi enggak? Yesus makan babi enggak? Yesus makan babi enggak? Hah? Yesus makan babi enggak? Belum pernah saya tengok Yesus makan babi, Bos. Makanya kau bukan pengikutnya, kampret. Kau itu bukan pengikut Yesus. Di dalam Yohanes 10 nomor 27 Yesus berkata begini, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku. Kalau aku makan babi, pengikutku makan babi. Kalau aku tidak makan babi, pengikutku tidak makan babi. Berarti kau makan babi, berarti kau pengikut setan yang dilantik menjadi Tuhan baru. Begitu, Cak Ayu. Paham sudah kau, nak? Hah? Gara-gara kau menyembah Tuhan yang dilantik, yaitu manusia yang mati digantung terkutuk, kau tuhankan. Gara-gara itu kau error. Yesus tidak makan babi, kau makan babi. Berarti kau ikut setan, karena setan itu mau manusia makan semua makanan. Yesus bersunat, kau tidak bersunat. Kenapa bisa seperti itu? Karena kau menyembah bukan Tuhan, tetapi makhluk kuburan yang kau sembah. Huhui. Manra senggotai. Ayo, kau akui enggak? Kau sadari enggak? Kalau yang kau sembah itu adalah makhluk yang keluar dari kuburan. Kau akui enggak? Kau akui enggak? Kau menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Kau akui enggak? Makanya kau error. Karena kau menyembah makhluk kuburan. Gitu. Mati-matikan mikrofon. Kau sudah sadar enggak ini? Sadar enggak kalau kau menyembah makhluk kuburan? Sadar enggak? Makanya itu yang Kristen itu lebih sehat pikirannya daripada yang pengikutmu. Kenapa? Kalau sehat, kenapa menyembah makhluk kuburan? Mati. Kalau sehat, kenapa menyembah makhluk kuburan? Kenapa? Kalau sehat, kenapa makan semua binatang? Kalau sehat, kenapa minum semua minuman? Kalau sehat, kenapa laki sama laki dikawinkan di gereja? Sehat itu, sehat. Sehat. Kau sudah sadar ya? Kau sehat ya? Kau sehat, kau bilang ya? Kenapa kau menyembah makhluk yang dilantik? Kenapa kamu menyembah makhluk yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi? Kenapa? Kenapa? Kenapa kau menyembah manusia yang dikutuk Tuhannya Yahudi? Kenapa? Lebih baik itu dikutuk daripada yang di kuburan, Bos. Siapa yang menyembah kuburan? Kau. Yang keluar dari kubur. Yesus keluar dari kuburan disembah. Nggak malu. Bos. Tidak malu. Tidak malu. Keluar dari kubur disembah.
Keluar dari kuburan Tuhan. Orang Indonesia kalau orang mati keluar dari kubur itu setan. Kalau kau keluar dari kubur Tuhan. Memalukan lu bos, nggak ada ilmu dangkal. Keluar dari kubur itu setan, bukan Tuhan, tuyul. Bos, Neng. Keluar dari kubur itu setan, hantu, bukan Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak pernah keluar dari kubur. Pencipta langit dan bumi itu tidak bernonot. Tuhan kok bernonot. Pencipta langit dan bumi itu tidak beranus. Tuhan kok beranus. Kok Tuhan beranus? Kok Tuhan beranus? Berfisik nggak bos? Berfisik, Tuhan berfisik. Emang anaknya Maria, Tuhan berfisik. Kok Tuhan berfisik? Yang berfisik itu, yang menggelantung di salib itu berfisik. Itu yang berfisik, yang digantung di salib. Ada tangannya dipaku, itu berfisik. Paham? Ya, udah ya. Jadi kesimpulannya bagi kau itu penyembah makhluk yang dikutuk Tuhannya Yahudi di atas pohon. Dah titik, dah selesai. Itu dari tamu. Saya mengajak kau diskusi supaya kau waras, tapi ternyata kau lebih milih gila permanen. Ya sudah, bye-bye. Derita lo. Derita lo. Kalau ada Tuhan nete, berarti ada Tuhan boker. Kalau ada yang nyembah Tuhan boker, berarti otaknya under. Otaknya muter-muter kayak gasing. Otaknya rusak. Tuhan boker disembah. Orang Tuhannya dilantik disembah. Tuhan dilantik untuk orang kafir saja, tapi ia ikut nyembah juga. Tuhannya Yahudi melantik Tuhan baru untuk mereka yang tidak beriman. Lalu manusia cuplis karena malas nyembah Tuhan, terpaksa ikut-ikutan nyembah Tuhan lantikan.